Halo, Assalamualaikum Solan. Waalaikumsalam. Wih, gimana kabar ya? Baik. Oke, Alhamdulillah. Wow, Jumat biasa pulang jam berapa Sultan kalau di sekolahan kamu? Sama juga jam 11 nggak? Atau emang sholat Jumat di sekolahan? Sholat Jumat di sekarang. Oh, berarti masih biasa ya kalau Jumat ya? Maksudku pulang Iya. sore gitu ya? Jam berapa sih kalau boleh tahu? Kalau Jumat jam setengah satu udah boleh pulang sih. Cuman kadang main dulu. Oh, berarti emang bentar dong ya? Jumatan di sekolah habis itu pulang berarti? Iya. Oh, kira habis Jumatan masih ada kelas lagi. Sampai Jumat dong Nggak ya? ada. Iya. Oh, enak dong. Hari biasa sampai jam 2. Eh, iya, Jam 3. jam 3. Sekarang sekolah jam 3 ya. Wow, mantap, mantap, mantap. Oke, hari ini kita belajar pattern lagi. Kalau kemarin kita belajar print untuk mencetak tulisan angka dan membuat perhitungan kayak kalkulator di program pattern, hari ini kita akan belajar yang namanya variabel. Apa itu variabel? Sebenarnya jantung dari Python sebenarnya variabel. Jadi ini konsep sangat dasar, tapi ini sangat penting. Nah, apa itu variabel sebenarnya ini? Bentar, ini kemarin pembahasan print kemarin. Sebenarnya variabel itu, jujur aku males banget pakai PPT ini, karena sebenarnya variabel itu menurutku, ya kita langsung ke variabel. Kalau yang ini sebelumnya tadi ini review yang kemarin, apa itu algoritma dan sebagainya. Nah, dan kemudian kita pakai print. Ingat di dalam print ada tanda kurung dan tanda petik kalau mau isinya tulisan. Nah, ini tulisan pakai petik satu atau petik dua, boleh. Kalau mau dua kali ngeprint, dipisah dengan koma. Dan di dalam print juga bisa melakukan perhitungan. 2 bintang 7 berarti 2 kali 7. 10 plus 4 intinya bisa dibagi. Nah, ini miring, tanda miring itu bagi. 136% ini modulus kayaknya. Yang kemarin, ini aku lupa ini sisa atau apa ya. Oh, yang ini sisa. Yang ini dapatnya sisa. Kalau yang miringnya 2 kali dapatnya yang bilangan bulatnya, yang depannya. Contohnya kalau 5 dibagi 2 berarti sisanya 1. Dan kalau yang miring 2, ada nggak ya yang miring 2? Nggak ada. Yang miring 2 tuh yang gini. Yang gini. Nah, itu depannya. Contohnya 5 bagi 2 berarti dapatnya adalah 2. Kalau yang persen ini adalah sisanya, yaitu jawabannya 1. Kalau 5 bagi 2. 5 bagi 2, ini 2. Kalau 5% 2 ini, aku lupa namanya. Ya ampun. Bagi 2 ini sisa 1. Ini 2, ini 1. Intinya depan 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 koma sama belakang koma gitu aja. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya variabel, konsep dasar dari pattern yang menurut aku simpel juga. Apa itu variabel? Elemen data memiliki nama sendiri. Dari pernyataannya aku malah bingung. Intinya, kita akan menyimpan sebuah data ke dalam sebuah variabel. Ini dia. Contoh, jika kamu ingin menggunakan variabel di program kamu, kamu harus menciptakan variabel dan memberi variabel tersebut dengan nama dan menyetel nilainya. Contoh ini. Ini ada nama variabelnya horse. Ini namanya. Dan diisi dengan nilai 6. Dan cara ngisinya cukup pakai sama dengan. Ini kayak kalau kamu tahu ini konsepnya kayak di fisika. Kalau di fisika misalnya rumus jarak kan S, ya kan? Biasanya disingkat S.
kemudian waktu biasanya T kan. Nah, itu sama kayak gitu. Variabel itu adalah nyimpen sebuah nilai dengan nama tertentu. Contohnya mau nilainya namanya bebas, boleh tulisan, asalkan syaratnya adalah kalau namanya ini bebas saja. Yang nggak boleh adalah kalau depannya ini angka atau depannya underscore. Biasanya kalau ini underscore kemudian contoh gini, ini tuh nggak boleh. Underscore nama itu nggak boleh. Dan depannya angka dulu baru depannya angka juga nggak boleh. Bebas jadi misalnya pakai kata apapun boleh dan nggak boleh ada spasi. Jadi kalau misalnya kamu pingin buat nama variabel nama anak gitu harus di nggak boleh ada spasi makanya harus ada underscore atau biasanya kalau nggak underscore nama kemudian A-nya besar gini. Jadi bisa biar biar bisa dibaca nama underscore anak boleh atau nama anak A-nya digedein. Ini namanya camel case. Kalau ini aku lupa namanya apa. Jadi ini adalah dasar dalam pembuatan variabel. Jadi semua program bahasa sintaknya code pattern apapun itu biasanya harus membuat variabel untuk menyimpan sebuah nilai. Contohnya hours ini disimpan dengan diisi dengan angka 6 minus diisi dengan angka 42. Atau dengan kata lain bisa dipahami dengan kayak sebuah kotak diisi dengan nilai tertentu contohnya 7 gitu. Nah, tapi kita nggak gambar kotak tapi kita cukup memberi nama kotaknya. Contohnya kotaknya diberi nama apa ya? Jarak gitu. Nah, ini juga boleh pakai nama jarak karena kan jarak cukup satu kata. Dia nggak nggak dua kata dengan spasi. Intinya itu aja sih. Hari ini sebenarnya simpelnya itu. Ada yang tanyain dulu nggak? Apakah kecepatan penjelasanku atau sedikit bingung? Dan intinya kalau pertama membuat nama variabel, kemudian kalau mau ngisi kasih sama dengan dan dikasih nilainya. Contoh nilainya 7 gitu boleh. Atau nilainya selain angka bisa diberi nama nilai adalah tulisan juga boleh. Contoh namanya apa ya? Nama gitu, kemudian sama dengan dikasih tulisan Agus, ini juga boleh. Jadi isinya boleh angka, isinya boleh tulisan gitu. Intinya nyimpen sebuah nilai, baik nilai itu angka sendiri atau nilai itu adalah tulisan. Ya, kalau simpelnya adalah kotak dikasih angka atau kotak diisi tulisan. Nanti biar saat kita memanggil dia, cukup panggil nama variabelnya. Nah, contohnya, kita buka collab aja ya. Bentar, gue mau buka Google Colab. Kenapa dari screenshot? Bentar. Nah, kalau kamu mau main-main coding tanpa harus install apapun, buka Google Colab dan bisa nyoba program patternnya. Ya, loading ya. Tapi kamu udah pernah belajar variabel nggak sih di Scratch atau apapun itu? Belum? Udah, Udah pernah belajar variabel belum di Scratch atau di mana gitu? udah Tentang pernah. variabel. Udah pernah? Udah, Berarti udah udah paham? paham lah dikit-dikit. Oke. Kita, oh ya berarti dari penjelasanku tadi ada yang sedikit asing nggak? Nggak ada harusnya. Nggak ada. Oke, berarti aman ya. Nah, ini aku mau ngulang lagi. Nama variabel bebas contohnya jarak, jangan lupa sama dengan
dikasih nilai, habis itu contohnya 34, kita jalanin, habis itu dia udah tersimpan, tapi dia masih loading. Intinya dia nyimpan angka 34 ke dalam variabel yang kita beri nama jarak. Kemudian kalau mau kita tulis jarak gitu, dia bakal ngeprint hasilnya. Atau enggak pakai print kemarin, dan kita isi dalam kurungnya langsung nama variabelnya. 34 juga, jadi sama. Selain contoh nama, selain tulisan tadi kita udah bahas juga bisa pakai string. String atau kata, contoh nama Joko gitu. Kemudian kalau kita print nama langsung keluar Joko, atau ketik nama variabelnya doang, nama Joko. Nah, kalau kita print nama tularnya Joko nggak ada tanda petiknya, tapi kalau ketik nama doang nggak pakai print dia ada tanda petik. Jadi kalau mau pakai nama Joko tanpa tanda petik, nanti harus dikeluarin dengan kalimat print. Gitu. Oke, yang ini udah jelas? Udah. Udah. Oke, kita lanjut ke presentasi yang tadi. Dan menurutku nanti kita akan lompatin banyak hal. Oke, ini menurutku operatornya kamu udah tahu. Ada nama variabel, kemudian ada assignment operator yaitu sama dengan dan nilainya. Apa lagi ya? Nah, ini tadi yang kita bahas. Kamu bisa menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Setiap nama variabel harus mulai dengan huruf atau garis bawah. Oh, garis bawah boleh ternyata. Nama variabel tidak boleh sama dengan bahasa Morgan dan mana yang sudah disimpan lainnya. Oke. Jadi nama variabel tidak boleh dengan sama perintah bahasa pemrograman dan nama-nama yang sudah disimpan lainnya. Oh, berarti variabel nggak boleh, nama variabel itu harus dibeda-bedain, harus konsisten. Kalau kamu, contoh, ini jarak 34 ya. Kemudian aku membuat variabel lagi yang namanya jarak, dan aku isi dengan angka yang beda, dia bakal ngeprint yang baru. Jadi usahain kalau mau buat variabel harus namanya beda. Kalau mau ngerubah, tinggal tulis balik lagi aja nama variabel sebelumnya. Karena ini kayak yang nama variabel sebelumnya kayak dihilangin atau ditimpa dengan nilai yang baru. Jadi harus konsisten. Kemudian, nah ini juga nama tidak efektif nggak boleh, bukan nggak boleh, boleh aja. Ini satu huruf atau num gitu boleh, tapi nggak efektif karena nanti kesulitan kita nyari tahu ini variabel apa ya, karena kita cuma pakai huruf doang. Maka dari itu lebih baik pakai tulisan yang lengkap, tapi juga jangan terlalu panjang kayak gini, banyak murid di sekolah. Ya ini memang jelas, tapi ini terlalu panjang dan nggak nyaman untuk dibaca juga. Karena usahakan coding kita itu sesimpel mungkin, tapi harus jelas. Karena mau nggak mau coding kita bakal dibaca orang lain, developer lain, atau yang coding teman kita yang lain untuk dipakai. Karena kan di IT kita nggak belajar sendiri ya, bukan nggak belajar, nggak kerja sendiri ya. Kita kerjanya ke tim. Maka dari itu usahain kodenya itu harus terbaca dengan jelas. Variabel ini variabel apa itu harus jelas, jangan singkatan doang dan jangan terlalu panjang. Nah ini yang efektif contoh ini dua kata biasanya pakai underscore. Harga tiket tambah keluarga banyak murid. Biar teman-temannya bisa baca dengan cepat aja sih. Tujuannya itu. Dan harus konsisten juga kalau mau pakai underscore underscore terus, atau mau angka besar kecil huruf depannya besar kecil juga boleh, dan sebaiknya konsisten. Karena ini gaya aja sih mau pakai underscore atau besar kecil. Dan data tipe ada bilangan bulat, desimal, sama string. Nah, string itu yang tulisan huruf abjad. Kalau desimal itu pakai titik ya 3,5, 3,5. Bilangan bulat adalah bilangan bulat. Kayak 1, 2, 3, 100, 2 juta. 2 juta nggak ya? Iya 2 juta, 20, 40. Itu bilangan bulat. Jadi ada 3 tipe hari ini. String, huruf, desimal. Dia desimal, bilangan bulat, tanpa desimal. Desimal di Python dengan tanda titik. Jangan lupa jangan ditulis koma. Beda di Excel, kadang di Excel pakai koma, kalau di sekolah pakai koma juga. Dan ini dia. Ini jelas contohnya, ini bilangan bulat.
ini bilangan desimal atau float, ini integer float. Nah, ini nanti kita pakai int float ini, tapi kita mengenal aja dulu. Bilang koma itu di Python itu dibilang float, kalau bilangan bulat itu integer, dan kalau tulisan huruf string. Nah, ini contoh selanjutnya. Ini ada variabel namanya gaji harian, disimpan dengan nilai 1000 dan hari disimpan dengan 22. Kemudian kita mau melakukan perhitungan matematika, cukup panggil nama variabelnya dan kita kali aja gaji harian kali hari. Dan habis itu kita panggil, kita simpan lagi ke dalam nilai total ini dan di print totalnya. Jadi kalau prakteknya ya intinya variabel dimasukin variabel. Contohnya jarak. Kemudian itu aku mau print ya. Ya, aku mau buat ongkos ongkos gitu ya, ongkos misalnya Gojek gitu. Ongkos terdiri dari jarak dikali per jarak yaitu Rp2.000. Nah, berarti aku membuat variabel baru lagi, variabel jarak yang awalnya 32 karena udah kita perbaiki dan 23 kita kali 2.000 dan kita simpan lagi di ongkos. Berarti ongkos udah nyimpen ongkosnya berapa, kemudian kita print ongkosnya. Ya, ongkosnya 46.000. Nah, ini konsep awal. Dan kenapa kita harus bingung-bingung menggunakan variabel? Karena eh, walaupun bisa langsung aja, kenapa nggak nilainya aja? Karena ini tidak efektif. Karena di pemrograman yaitu diharapkan mereka dapat melakukan pemrosesan yang berulang kali dengan cepat. Maka dari itu lebih mudah untuk menyimpannya ke variabel. Karena saat kita menggunakan variabel, berarti kita dapat memanggil dia berulang kali. Jadi kita nggak perlu menulis nilai baru, ya, karena kita cukup menggunakan variabel yang sudah kita tentuin sebelumnya. Gitu. Oke, yang ini sudah jelas. Ada yang tanya dulu. Nggak ada. Wah, oke, keren. Hmm. Nah, ini sama juga menurutku, dari yang perbedaan dari tadi. Intinya nilai nilai disimpan di variabel, habis itu variabelnya digunain untuk melakukan perkalian dan disimpan di variabel baru dan di print. Kesimpulan, variabel adalah elemen data yang memiliki nama sendiri, jadi variabel harus ada nama. Operator assignment yaitu dengan sama dengan, jangan lupa. Data di belakang variabel bersifat tipe data, jadi bisa numerik, angka, desimal, atau string, bisa huruf, harus tanda petik juga. Sudah, kita ke Algonova bagian satu. Kita kerjain bareng-bareng, kamu boleh share screen. Di sini apa ini ya? Oh ya, habis ini kita akan belajar input. Yang ini. Yang itu, yang 13 Februari. Yang part satu. Oh, Lebih dari satu jawabannya. Kalau dia salah, dia bakal ngulang-ulang ulang. Variabel adalah data milik nama sendiri. mana ya? Hmm.
Itu jawabannya ada tiga, ada tiga jawaban. Siap, siap. Butuh bantuan?
Coba buka yang Hmm. ini dulu, yang nomor 4 yang petunjuknya dulu. Soalnya keluarannya harus sama persis sama dengan petunjuknya Gimana? yang di slide bar-nya ini. Nah, harus keluarnya pemandu strip Smiths dan harga paket titik 258.800. Berarti harga paket ini berarti kan cara berpikirnya adalah karena yang dibutuhin dua ini berarti ini kan ada dua print ya. Print yang atas sama yang bawah. Nah, ini udah ada dua print benar. Nah, yang atas, print yang atas sesuai nggak sama keluarannya ini nanti? Pemandu strip Coba. Smith. Kalau belum diperbaiki dan yang bawah juga harga paket. Nah, 58.000 ini didapat dari totalnya ini nanti. Spasinya harus sama persis. Ada spasi dan tidak. Kemudian totalnya ini, oh Smith-nya ini salah kenapa? Coba. Kalau kamu lihat kenapa? Yang nama keluarga Smith ini kenapa salah? Kan ini ada peringatan. Nama Smith is not defined. Why? Karena ini ya harusnya kan string atau tulisan. Harusnya dikasih tanda petik. Ini petik ya. Ya. Dua tuh satu. Dua Tuh. boleh, satu boleh. Tapi kalau mau dua harus konsisten. Kalau satu tetap satu. Jadi nanti sebenarnya ini yang nomor 56 ini, yang print pemandu strip Smith harusnya nggak 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 harus ditulis Smith, harusnya kamu panggil nama keluarganya ini. Jadi nanti isinya adalah nama variabelnya. Kalau nama variabel, tulis saja di dalamnya, tapi dikasih koma. Jadi itu nanti gini, print hmm, pemandu strip, koma, dan nama keluarga, kayak nama variabelnya. Dan gini, dia nggak ke bawah ya. Ini harusnya nggak ke bawah sih. Jadi Smith-nya nanti kamu panggilnya nama keluarganya. Nama Smith ini, yang variabel pertama ini. Jadi nggak usah dimasukin nama Smith-nya, tapi masukin nama variabelnya. Hmm. Nah, sebelumnya yang pemandu ini kan string. Harusnya dikasih tanda petik di sini. Di setelah strip. Karena stripnya itu juga bagian dari stringnya. Satu strip. Nah, habis itu kan dia ngeprint pemandu, strip, habis itu nama keluarga. Ini komanya dihapus juga, Sultan. Ini Ini ya. jadi bug nanti. Nah, nama keluarga ini masih salah karena harusnya kalau ada isinya variabel tulisan itu harus tanda petik. Nah, di situ nggak ada tanda petiknya. Jadi dia salah yang baris pertama. Yang mana? Yang baris pertama nama keluarga itu Ini. yang ini, yang silang ini. Ini udah benar. Nama keluarga di situ udah benar ditulis, tapi isinya variabel yang pertama ini masih salah karena harusnya sembitnya dikasih tanda petik. Yang ini loh. Nah, itu harusnya tanda petik. Jadi dia harusnya nyimpen dulu Smith dengan huruf nama dia harus dikasih petik karena dia bukan angka. Dan habis itu yang bawah ini salahnya apa? Adalah nama Ya. variabelnya ini nggak sesuai dengan nama variabel baris kedua dan baris ketiga. Nah, ini banyak orang juga salah. Orang doang. Iya. Coba. Ini komanya. Nah, ini juga yang ini speednya udah bener. Yang baris kedua harga paket. Ini totalnya harusnya nggak pakai tanda petik nih. Jadi intinya kalau yang ini totalnya harusnya kan total yang ini nih, yang baris ke empat ini total
itu jangan pakai tanda petik. Jadi biar nanti dipanggil di print itu cukup panggil nama variabelnya, nggak usah pakai tanda petik. Jadi tanda petik yang kanan total itu kamu hilangin, total yang baris terakhir, tanda petiknya aja, total gitu, manggil variabel total. Nah, tapi yang harga paket ini dikasih kok dikasih eh, tanda petik. Nah, ini komanya satu aja. Jadi nanti biar nggak jadi bug nih. Hapus. Ya, satu itu titik koma atau apa? Koma. Coba hapus lagi. Kayak titik koma ya? Dua, hapus lagi. Koma hapus. Itu koma, baru koma lagi. Jadi dia ngeprint paket, harga paket, habis itu ngeprint variabel total. Coba kamu coba. Nah, Ya. hasilnya sama kan? Terus kenapa ini belum terdeteksi? Coba kamu cek di sini, apakah tulisannya sudah sama persis. Biasanya kurang titik, hurufnya besar kecilnya nggak sesuai, itu nanti nggak ngedeteksi dia jawaban benar. Walaupun hasilnya udah benar, coba kamu lihat, oh, pemandu udah benar, Smith benar, nah itu harga paketnya kayak kurang tanda apa? Titik dua. Jadi kamu harus Dua. menambahin titik dua di dalam stringnya itu. Sebelum di dalam harga paket titik dua, nah itu. Nah, habis itu checklist. Bener nggak? Iya, keren. Lanjut. Intinya ini adalah nyimpan variabel, habis itu variabelnya dipanggil dengan print. Dan ditata sedemikian rupa sehingga dia sesuai. Nah, ini total harga total ini berarti keluarannya cuma harga total titik dua 41.800. Nah, kamu harus ngedeteksi kesalahannya ada di mana dulu. Baris tiga kesalahannya ada di Pasti. harga dewasanya itu loh, spasinya harusnya nggak boleh. Eh. Nah, oke. Di situ dan mana lagi? Oh, itu salahnya apa? Kamu harga total, print total. Apakah itu namanya? Oh, totalnya belum dikasih. Jadi yang baris atasnya itu, baris kelima itu harusnya dikasih nama. Ah, ini harga doang ya? Yang baris kelima ini loh. Ini kan cuma ada dewasa dikali harga dewasa plus anak kali harga anak. Nah, ini belum disimpan nih. Dengan nama total sama dengan. Jadi yang baris kelima yang paling kiri total sama dengan isinya itu. Nah, biar nanti pas dipanggil sama dengan. Nah, kayak gitu. Sih Nggak nggak. usah pakai spasi juga boleh. Gitu aja boleh. Jadi dipepetin juga boleh. Pakai spasi juga boleh. Nah, itu. Coba dicoba. Nah, keluar kan? Nah, 4148. Totalnya bener belum? Udah harga total. Udah. Habis itu checklist aja. Selanjutnya, dibuka dulu perintah nih. print duluan. Itu coba perintahnya disuruh ngapain dulu? Enggak, printnya nanti aja. Kamu buat variabelnya aja dulu. Sebenarnya ini caranya dibuka perintahnya dulu. Nah, berarti kan ini ada satu print nih, harga dari asuransi keluarga titik dua 15927, ya kan? Berarti kamu nulis paling bawah sendiri, print sesuai dengan string yang ada di dalam jawaban. Atau membuat variabel total dulu boleh dari ini, variabel-variabel ini berdasarkan tulisan di dalamnya. Jadi variabel total isinya apa aja itu perintahnya ada di perintah tadi. Apa yang perlu dikali, apa yang perlu ditambah. Itu juga boleh.
Mau dari print dari bawah dulu, keluaran hasil akhir, atau nulis variabel di tengah-tengah coba. Akhirnya Nah, ini coba. asumsi keluarga. Orang, eh, tanda petik dulu ya. Bebas ini mah. Yang penting jawabannya persis. Kalau nulis variabel nggak usah pakai tanda petik. Orang, Sekarang dikali kali bintang. orang, Jadi semuanya kali dikali 3 doang ya. Atau enggak ditambah dulu baru dikali juga boleh. orang, Itu boleh dari depan dulu juga boleh. Kali dulu tadi udah bener. Orang kali habis itu ditambah pakai dikali, itu, habis itu print. Itu belum belum ada hasilnya nanti. Jadi kalau mau nampilin di layar harus di print. Coba ceknya print total. Pakai kurung. Print langsung kurung aja. Kalau print sama dengan total berarti kamu nyimpen total ke dalam print. Dan print nggak boleh digunakan nama variabel karena print itu sintaks yang sudah ada di Python. Jadi nggak boleh pakai nama variabel print. Nah hasilnya sama nggak? 15927. Nah sama. berarti tinggal buat tulisan harga dari asuransi keluarga titik total itu. Jadi sebelum total dikasih kayak tadi. Ngeprint string dulu atau tulisan yang sama persis dengan ini. Dan jangan lupa ku tanda kurung. Kalau dulu sih pattern 2 nggak usah pakai kurung seingatku. Tapi sekarang pattern 3 harus pakai kurung. Oh, Yang oh, total kan itu sesuatu. variabel ya. Kalau variabel itu nggak perlu pakai tanda petik. Jadi ini yang tanda petik paling Oh, jadi belakang ini kamu hapus. oke. Dipisah dengan koma dengan sebelumnya. Komanya belum ada itu sebelum total. Jadi dia ngeprint koma dulu karena dua tipe yang berbeda, satu string, satu variabel yang di print, jadi dia harus dipisah dengan koma satu persatu. Yang string dulu harga asuransi, habis itu yang variabel totalnya. Jadi ini satu persatu ini dulu, habis itu total. Dan misalnya harus dikasih koma. Apakah sudah sama? Kalau sama checklist. Kalau belum sama, nanti kalau nggak sama berarti ya harus disamakan. Setiap huruf dan setiap titik, setiap itu harus dilihat. Kalau belum keluar biasanya belum sama. Contohnya harga, Hmm, contohnya di sini hanya besar tuh. Harga dari asuransi keluarga yang diperbaiki hanya bahkan langsung di checklist juga bisa tanpa harus play. Dan titiknya apakah nempel juga? Nah, itu juga ngaruh. Oh, bisa ternyata. Keren. Lanjut.
Sampai nomor 7 aja ya. Soalnya nomor selanjutnya kayak tambahan deh. Habis ini kayak ini bintang-bintang gitu. Bintang itu tambahan boleh dikerjain boleh enggak. Jangan kasih. Itu disuruh buat baru variabel baru. Terkadang perusahaan travel menjual barang menit-menit akhir itu dapat dengan oke. Intinya yang buat diskon, harganya berapa, kemudian harga baru berapa. Harga baru itu terdiri dari harga lama dikali diskonnya berapa persen. Nah, diskonnya Di pakai variabel baru lot atau desimal. Hmm? di di variabel baru dong. Diskon dibuat sendiri juga boleh. Tapi diskon harusnya dikasih atas aja. Dikasih atasnya harga baru. Jadi kan harga baru adalah harga dikali diskon, ya kan? Berarti diskonnya harus di atas harga baru. Biar nanti dia memproses dulu harga diproses, habis itu diskon diproses, baru yang harga baru diproses. Diskon berapa persen? 35. 35%. Berarti 0,0 hmm, 0,35. 0,35. Bentar. Kalau Pakai titik dikurangi atau 0, koma? titik. Kalau dikurangi 35%, contohnya berarti dia harus bayar 0,65% nggak sih? Iya kan? Diskonnya kan 35%. Berarti dia harus bayar 0,65%. Harga Hmm, awalnya 56.720 koin. Nah, itu juga ditulis di harga. Harganya dulu ditulis dan diskonnya itu harganya 0,35. 26,7. Oh, itu komanya kayaknya nggak perlu deh. Langsung aja 56.720. Soal kan itu perhitung penulisan duit ya. Nah, Harga itu. Harga baru berarti harga dikali 1 dikurangi diskon. F dikali nggak sih? Dikalinya 0,5 malahan. Atau 1 dikurangi 0,35. Jangan langsung Hmm, diskonnya. Jadi contoh kamu didiskon 50%. Kamu harus bayar 50%. Kalau kamu didiskon 30%, berarti kamu harus bayar 70%-nya. 10%. Nah, berarti ini kalau diskonnya Oh, 0,35, berarti kamu harus bayar berapa? Kayak dikurangi 0,35 65. bayarnya 0, Bayar 65. yes itu. Kamu bisa langsung gitu juga boleh. Tapi tadi sebenarnya paling benar diskon sama dengan 0,35. Nanti harga baru adalah harga dikali 1 minus 0,35 tadi. Yang Dan paling benar 0,35 karena yang sesuai dengan eh, ya perintah dikali bisa. Oh, kan. kurung harga dikali kurung 1 minus diskon. Kan sama-sama 0,5 tuh. Bukan, bukan. Yang harga diskonnya ini harga dikali 1 minus diskon. Ah, Iya kan? ini Biar 65. dapat biar dapat 0,65 itu juga Oh oke. iya. Tapi nyaman kamu sih. Itu juga boleh karena kamu tahu yang perlu dibayarkan cuma 0,5. Nah, itu kalau kamu nggak print dia nggak keluar. Jadi kalau ngecek print dulu Hmm, harga baru sama nggak 368. Nah, tambahin ini apa? String tulisan perjalanan akhir-akhir itu kayak tadi harga perjalanan menit akhir. ini buat apa sih?
menit akhir. Menit akhir, menit strip akhir sebelumnya. Dikasih strip Menit digabung strip. Bang. Strip yang Ah, menit, strip akhir di tengah menit dan akhir. Stripnya di tengah menit dan akhir. Dan nggak perlu pakai spasi. Jangan lupa dikasih tanda petik. Kalau kamu print itu nggak keluar dia. Tanda petiknya satu-satu. itu bonus bersih. Nah, itu nggak sama. Ada perbedaan antara string yang tercetak sama string yang seharusnya ditulis. Coba cek dulu perintahnya apakah sama jawabannya. Menit akhir. Oh, Nah, dan ini memang coding memang harus teliti banget. ah, oh Ada iya. perbedaan lagi. Titik dua. Oh, Oke, kita oke, kita stop dulu. Ini nanti pertanyaan bonus bisa kamu kerjain di rumah. Tapi kalau udah sampai nomor 7 itu udah cukup untuk belajar membuat string. Selanjutnya, bentar, kita akan belajar membuat input. Apa itu input? Intinya, kita akan menggunakan input. Nah, ini dia. Bentar, ini ke atas saja ya. Oke, kayak udah tadi baca. Oke, jadi tadi kita udah belajar membuat eh, nama variabel, nah, nama variabel dan dan membuat nama string. Nah, di sini ada tulisan input dan kemudian ada tulisan masukkan nama keluarga dan di sini juga ada input. Apa itu? Fungsinya adalah untuk biar layar kita interaktif, biar orang tuh bisa menggunakan mengisi layarnya. Nah, simpelnya gini. Shoot dulu. Ini contoh aja deh. Ini dia. Oke. Contoh tadi kita pakai input ya. Contoh aku membuat variabel nama lagi dan sebelum aku sama dengan sintaknya adalah input tanda kurung kemudian dikasih string contoh masukkan nama Anda ya tipe H gitu kan. Nah, aku simpen. Nah, nanti dia nyuruh kita untuk masukin nama Joko gitu. Jadi udah. Tapi untuk ini harusnya aku print sih biar kelihatan hasilnya apa. Jadi intinya dia fungsinya adalah input ini meminta orang lain untuk memasukkannya memasukin nilai tertentu. Jadi sebelumnya nilainya itu yang sebelumnya udah kita minta dulu, kita isi dulu. Kalau pakai input ini adalah masih kosong tapi meminta orang lain untuk mengisikan. Nah, contohnya itu tadi Agus gitu, nanti ngeprintnya Agus. Oke. Jadi tadi kalau variabel eh, nama variabel kemudian langsung isinya, tapi ini ada tambahan nama input dan kasih tanda kurung. Nah, di dalam kurungnya ini opsional, nama stringnya ini opsional. Ini sebenarnya untuk memudahkan orang disuruh ngapain. Contoh ini aku kosongin juga boleh. Kalau aku kosongin ya kosong, tapi nggak tahu orang mau ngisi apa kan. Contoh aku kasih 13, 12 ya 12. Tapi lebih baik dikasih tulisan biar orang tahu nih harus diisi apa. Contoh isi dengan angka ganjil gitu. Oh, angka ganjil. Angka ganjil berarti 23 contohnya.
ya udah 23 gitu doang. Jadi ini untuk kalau kamu simpelnya kalau kamu lihat mendaftar di Instagram atau TikTok gitu disuruh masukin nama, nah itu sebenarnya dia menggunakan konsep input ini. Jadi biar user atau orang lain itu bisa memasukkan namanya sendiri atau alamat emailnya sendiri. Karena nama dan alamat email itu kan bisa disimpan di variabel tertentu. Nah, untuk ini nggak variabel nggak muluk-muluk kita tentuin isinya, tapi kita juga bisa minta ke user atau orang lain buat ngisi. Intinya sama dengan input tanda kurung. Di dalam kurung bisa dikasih tulisan atau enggak. Oke. Dan yang kamu harus tahu di dalam input itu selalu string. Walaupun ini kamu lihat ini kan padahal aku isinya angka ya 13. Tapi hasilnya 13 ini sebenarnya tipe datanya adalah string. Contohnya aku print tipe datanya. Tipe nama ini. Tipe data yang dari nama. Enggak, string. str itu singkatan dari string. Integer itu singkatan int singkatan dari string. Nah, untuk biar dia ngerubah jadi angka, kalau ini string, contohnya kan ini tadi 13. Harusnya kalau nama, contohnya jumlah sama dengan nama kali 3 gitu. Bisa nggak ya? Gitu. Oh, harusnya aku print ya. Print jumlah. Hasilnya 13, 13, 13. Karena yang kita kali adalah sebuah tulisan 13, bukan angka 13. Karena 13 yang untuk masukkan input pasti dia berupa string. Atau enggak kalau kamu lihat sebenarnya angka itu bisa dibuat string dengan tulisan gini. Setiap angka di dalam tanda petik itu tuh string, bukan angka. Jadi kalau ini kita kali berapa ya? Kali 2 hasilnya 13 13, bukan 13 kali 2. Oke. Untuk biar dia jadi 13 angka, kita harus ngerubah itu menjadi integer. Nah, tadi kan oke, ntar. Atau nama. Ya, untuk itu kita buat lagi. Contoh aku ulangi biar bukan ulangi sih, buat jadi angka. Depannya dikasih int. Int itu kepanjangan dari integer. Int kepanjangan dari integer atau angka. Dan kemudian kurung lagi input dan kurung lagi buat masukin inputnya nama. Oh bukan, masukkan angka. Ini. Nah, jumlah contoh ini dibuat ngecek aja. 21. Oh, harusnya print ya. Print jumlah 42. Jadi hasilnya angkanya tadi 21 dikali 2 42. Karena di depannya kita rubah integer. Jadi untuk merubah jadi angka intinya input tadi yang ini dirubah jadi angka dengan cara dimasukkan ke dalam fungsi integer. Gini. Dan ini disimpan di nama variabel. Gitu. Oke, di sini sedikit bingung atau tidak input dulu. Yang input bingung atau tidak? Enggak. Yang input enggak. Intinya input meminta masukan ke pengguna. Dan kemudian kalau karena input ditulis bentuk tipenya string, jadi semua angka huruf itu dijadiin tanda petik, dikasih tanda petik jadi huruf semua. Jadi nggak bisa diproses dengan perhitungan, harus dikasih depannya integer dan di dalam kurung juga. Gitu. Nah, itu doang yang aku mau jelasin di input. Sekarang lanjut yang part selanjutnya karena waktu kita terbatas, kita lanjut aja yang selanjutnya. Karena ya input treasure ya gitu-gitu doang.
Oke, boleh share screen yang nomor dua. Casting lagi. Mm-mm. Kita kerjain bareng-bareng lagi. Ini kita belum buat proyek. Nanti kalau buat proyek semakin kompleks. Yang part 2 Sultan, yang part 2 karena ini kan string dan variabel, menurut aku sudah bagus kamu. Nah, ini yang selanjutnya yang input Satu. yang nomor 2 perusahaan travel nih. Itu jawabannya ada 4. Yang ini salah sih. Yang fungsi integer digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan dalam keyboard salah. Jadi tinggal nemu satu lagi. Fungsi ini nih, fungsi input digunakan untuk masukkan data menggunakan keyboard. Tinggal yang bawah ini. Ini salah juga nih. Nilai ini bosannya kita harus nunggu 5 detik gitu. Kadang semakin lama semakin terakumulasi. Hmm. Nah, itu nomor 1 kayaknya salah deh. Itu input
Cuma dapat put doang. Tetap. Terus di dalam kurungnya harus ada tanda petik untuk petunjuk perintahnya. Ter. Nah, Udah. habis itu kamu harus samain dengan jawabannya. Yang diminta nama siapa, kemudian negaranya mana, musimnya apa. Peterson. Huruf kecil, kecil. Huruf besar kecilnya juga harus sesuai ya. Petersonnya N2. Satu. Ya. Negara. Apa yang salah? Apakah string yang bawah itu benar? Print permintaan yang baris keempat apakah udah tepat? Dicocokin dulu. Nama keluarga, negara telah dikirim. Apa yang salah? Peterson. Benar menurutku. Oh, musimnya M-nya besar, Swiss-nya P-nya gede. Jadi emang harus benar-benar presisi. Kadang nyebelin sih kayak gini. Nggak tahu kita salahnya apa. Ternyata cuma huruf besar huruf kecil. Yeah, next. Sampai nomor 6 aja ya. Karena waktu kita udah habis. Jadi nanti menurutku udah sampai nomor 6. Nanti kamu bisa nyoba sendiri. Ayo, nanti chat aku via Algonova. Atau WA aja boleh. Sultan, yang baris kedua, harga totalnya itu kan nama variabel. Itu nggak pakai petik. Jadi kan harga total ini dimasukin ke dalam integer, dirubah jadi angka. Jadi nggak usah pakai petik. Ah, Gitu. oh, Jadi emang kadang kita harus teliti mana variabel, mana string. Jadi itu kesalahannya di mana lagi? Baris terakhir aja kayaknya salah deh. um, Salahnya apa tuh?
di print terakhir nomor 5. Kan bad input disilang nomor 5. Yaitu tanda koma antara Oh iya. string sama variabel harus dipisah karena dia beda pemrosesan. Be, total jadi banyak. Kok bisa? Oke, ini 5 5 5 5 ini infinity ini. Bentar, kok bisa? Ya, dia input Oh, ya. total 28. Input, oh I see. Harinya itu kamu harus merubah jadi string integer juga. Jadi di depan hari ini dikasih int lagi, int di depan hari, di depan input. Input Kasih. enggak, di input enggak usah spasi dulu. Di kirinya input, int integer. Nah, kurung. Jadi inputnya dikurung semua. Nah, soalnya kenapa 5 5 5 ini? Jadi kamu ngeprint tulisan 5 sebanyak 2.800 kali. Pantesan 5 ini banyak banget. Kalau kamu hitung 2.800 tadi 5. Nah, gitu. Ini bedanya, coba. Ini kamu masih salah ya, tapi kita mau lihat dulu. Lihat kodenya dulu, Sultan. Sorry. Ini pertama kan harga hotel minta input, ya kan? Isinya string, masih tulisan. Jadi 2.800 sebuah tulisan 2.800. Kemudian dia dirubah jadi integer. Di dalam kurung integer, jadi harga hotelnya ini udah jadi angka, INT. Nah, tadi harinya tadi, ini sebenarnya sama. Yang hari nomor 3 ini, itu tuh sama yang antara nomor 1 dan 2. Kalau yang nomor 1 2 tadi, ini variabel dibuat variabel dulu, habis itu diparsing lagi, dioper lagi variabelnya ke int. Tapi ini juga sama yang baris ketiga. Bedanya adalah yang input di dalam ini nggak perlu dibuat variabel nama variabel dulu, langsung dirubah jadi int. Ini sama aja. Jadi nggak muluk-muluk semuanya disimpan di variabel, ini langsung diproses juga boleh. Ya nomor 3. Jadi baris 1 dan 2 itu sama dengan baris nomor 3. Cuma konsepnya 1 2 dia dibuat variabel dulu, habis itu variabelnya dioper lagi ke integer. Walaupun ini namanya sama. 1 2 kan namanya sama. Sebenarnya dia diperbarui. Pertama harga totalnya yang atas. Habis itu harga totalnya dirubah jadi integer, habis itu diperbarui jadi harga total yang integer atau angka. Nah, yang nomor 3 ini sama konsepnya. Gitu. Oke. Ada yang dibingungin? Kalau ada kesalahan berarti kemungkinan salahnya ada di tulisan stringnya ini. Harusnya dicek dulu sih. Tulisan stringnya itu salahnya di mana gitu. Harga dari kunjungan. Nah, itu kesalahannya ada di... Nggak tahu. Coba masukin lagi angkanya 2.800 sama 5. Lah. Nah, itu juga anehnya gitu. Walaupun kadang errornya adalah kita nggak perbaiki, dia udah benar sendiri. Nah, ini yang terakhir ya untuk hari ini. Sama kayak gitu. Ini from scratch. Jadi kamu harus membuat masukan harga Oh, tiket, masukan besar bonus dengan input doang. Dan integer. INT dulu. Karena semuanya kan angka tuh, INT. Kemudian kurung, masukin inputnya. Dan masukin tulisan masukan harga tiket. Input dulu tuh. oh iya.
Jadi itu kayak fungsi diproses di dalam fungsi. Fungsi input, habis itu diproses fungsi integer. Fungsi input untuk minta masukan, kemudian masukannya dirubah oleh fungsi integer untuk merubah jadi angka. Yang bonus juga sama. Hmm. Hmm. Kurung input, dalam kurung input juga ada kurung lagi loh. Integer input, kemudian kurung lagi buat kurungnya input. Nah, yang Hmm. atas tadi juga itu. Dan tanda petik. Kalau ada tulisan dikasih tanda petik. Terus, terus, hmm. Itu di dalam inputnya ada tulisan kan, dikasih petik. Ingat, kasih petik. Selalu kasih petik kalau Oh mau iya, ngasih iya, iya. string. String itu adalah tulisan huruf-huruf itu biasanya mereka nggak mau, nggak kalau nggak mau nggak kalau nggak ada tanda petik. Di situ buat print. Hmm. Berarti terakhir buat print. Tapi sebelum ngeprint, berarti kan yang di print kan harga ini ya, 14650 itu. 14650 itu harga 15.000 dikurangi 350. Jadi kamu harus buat variabel dulu. Variabel buat nyimpan 15.000 dikurangi 350. Di baris ketiga buat variabel baru untuk nyimpan harga tiket minus bonus. Dan nggak boleh pakai nama variabel kayak print gitu, nggak boleh. Pakai variabel int itu nggak boleh pakai nama itu. Nama variabel bebas, kamu mau nama apa? Oke, dan nama variabel nggak boleh sama dengan nama variabel sebelumnya. Soalnya nanti bakal kehimpit atau terganti dengan variabel baru. HT doang. Kalau HT doang, Oke. Dengan harga tiket. ya harga tiket minus bonus. Harga baru aja itu namanya. Nah, kalau namanya cuma HT doang, bisa-bisa aja. Tapi nanti kalau nulis variabel emang harus jelas. Jadi HT itu apa? Itu apa? Selalu tulis ya. Print sama dengan HT. Print nggak boleh sama dengan, nggak boleh buat nyimpan. Print langsung kurung. Nggak usah pakai sama dengan. Oh, oh, sebenarnya enggak. Karena itu malah dia ngedeteksinya kamu buat variabel dengan nama pre. Titik duanya jangan lupa. Diskon titik dua. Itu titik dua atau titik koma? Oh, kamu titik koma itu.
shift. Nah, 15.350. 15.000 itu 1.500. Oh, coba. Request to diskon. Coba lagi sekali lagi mungkin. Kadang juga error-error gak jelas gitu. Yes. Ya aneh banget kan. Anomali. Oke, selesai hari ini. Jadi masih ada tugas yang bisa kamu selesain. Yang nomor satu di bonus, nomor dua belum selesai juga. Dan selamat kamu udah belajar hal baru hari ini, yaitu variabel. Kalau boleh tahu variabel, syaratnya apa aja? Pertama, nama. Habis itu tanda Hmm, sinnya apa? apa? Nama variabel sama nama variabel habis itu apa? Kalau buat variabel baru sama Eh, dengan nomor habilitas sama dengan integer. ya integer int boleh atau input juga boleh itu buat masukan tadi. Terus kalau cuma buat nama variabel cukup nama sama dengan dan nilainya. Nilainya boleh angka, boleh tulisan. Kalau tulisan jangan lupa selalu kalau pattern tulisan itu nggak mungkin dia nggak pakai tanda petik. Jadi harus tanda petik. Dan kemudian kita juga belajar input. Input itu buat minta pengguna masukan. Itu pakai input nama variabel sama dengan input tanda kurung jangan lupa. Dan kalau dikasih tulisan di dalam tanda kurungnya buat orang ngasih tanda kejelasan tanda petik juga. Ingat di dalam input itu dia nyimpennya selalu string. Jadi kalau misalnya input kamu masukin angka 200, dia jadi string. Jadi 200-nya dikasih string. Dia nggak bisa diproses dengan kalkulator. Maka dari itu dirubah jadi int. Jadi variabel yang tadi dirubah int. Int tanda kurung juga. Tadi kamu bisa lihat di nomor 5 atau 6 itu pelajari lagi. Ada dua konsep yaitu pertama yang int sama input tadi input disimpan di variabel dulu habis itu variabelnya diproses integer habis itu disimpan lagi di variabel tapi di baris ketiganya integer dan input digabung jadi satu baris yaitu int tanda kurung di dalam tanda kurung input tanda kurung lagi masukin string di dalam tanda kurung input untuk petunjuk orang mengisinya gitu. Oke, sebelum tutup, ada yang tanyakan dulu. Ya, ada. Kalau tidak ada nanti bisa dikerjain hari ini. Kalau mager atau ngantuk bisa besok sebelum kelas selanjutnya. Kalau bingung tanya di pojokan ada gambar pesan itu nanti bisa tanya ke aku langsung. Terima kasih telah hadir dan hari ini kita molor 20 menit dan nggak apa-apa menurutku karena kita baru awal-awal. Karena pattern menurutku 1 jam kurang karena nanti semakin jauh semakin banyak yang harus dikerjakan dan semakin banyak jadi PR kalau nggak mungkin dikerjain semuanya di sini. Jadi terima kasih telah hadir. Bye bye. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam.